Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, yakni perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa secara kawin. Jadi tidak memerlukan adanya bunga. Mau tahu apa saja macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yang pertama yakni perkembangbiakan vegetatif dengan tunas. Sekarang Bu Yula berada di kebun pisang. Siapa yang suka pisang? Bagus sekali. Pisang kaya vitamin. Pisang ini berkembang biak dengan tunas. Selain pisang ada juga bambu, palem, dan padi. Secara teknis, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas tetap akan menempel pada tumbuhan induk. Lalu, tunas akan berpisah dari tumbuhan induk ketika sudah matang. Biasanya, tunas akan muncul pada pangkal batang yang terdapat di dalam tanah. Berikutnya yakni tunas adventif, yakni tunas yang muncul pada bagian tumbuhan yang lain. Contohnya adalah cocor bebek. Pada daun cocor bebek akan muncul tunas yang akan jadi tumbuhan baru. Selain cocor bebek ada juga karsen, sukun dan cemara. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya yakni umbi lapis. Bu Yula sekarang membawa bawang putih. Bawang putih adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Selain itu ada bawang merah, bawang bombay dan tumbuhan bakung serta bunga tulip. Sisik berdaging merupakan lapisan-lapisan menyerupai sisik yang tebal dan berair pada umbi lapis. Sisik tersebut berfungsi sebagai cadangan nutrisi untuk perkembangbiakan umbi lapis. Tunas induk akan membentuk kuncup pokok yang kemudian berkembang. Lapisan sisik berdaging tersebut sehingga umbi membesar. Selain membentuk kuncup pokok pada bagian tengah, induk umbi juga membentuk kuncup samping. Berikutnya umbi batang. Anak-anak Bu Yula ini membawa kentang. Kentang ini berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang yakni batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Selain kentang ada juga ubi jalar. Umbi yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar akan berkembang biak menggunakan tunas. Tunas tersebut tumbuh dari batang tumbuhan tersebut yang tersisa. Contohnya adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya yakni spora. Pengertian spora adalah inti sel yang berubah fungsinya menjadi alat perkembangbiakan. Spora juga berfungsi sebagai proses generasi yaitu pergantian sel rusak dengan jaringan sel baru pada tumbuhan. Contohnya yakni, ada yang tahu Bu Guru sedang bawa apa? Ya, tepat sekali, ini adalah jamur. Dan yang ini apa? Ya, pintar sekali, ini adalah tumbuhan paku. Keduanya berkembang biak dengan spora. Vegetatif selanjutnya yakni geragih atau stolon. Ada yang tahu ini buah apa? Ya, pintar, mantap sekali. Ini adalah stroberi. Stroberi ini berkembang biak dengan geragih atau stolon, anak-anak. Selain stroberi ada juga rumput teki dan tanaman lidah mertua. Yang berikutnya yakni rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah perkembangbiakan dengan batang yang tertanam dan tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Contohnya biasa terjadi pada tanaman lengkuas, jahe, temulawak, kunyit, hingga kencur. Demikian tadi anak-anak, macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kita harus bersyukur pada Tuhan seraya mengucap Alhamdulillah. Tuhan telah menciptakan ragam tumbuhan dan cara berkembang biaknya sehingga bisa kita budidayakan.